Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di sore hari ini kita kembali untuk melihat progres pengerjaan di sirkuit Mandalika, yang dimana untuk pengerjaan dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini terlihat sangat ramai sekali, dan infrastruktur maupun fasilitas untuk persiapan pramusim MotoGP terus dikerjakan untuk dapat ditargetkan selesai dan dapat dipergunakan dalam pelaksanaan event MotoGP pada bulan Maret tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2022 ini. Dan di sini di bawah kita dari perakitan lokasi dari para kru MotoGP yang sedikit lagi akan dapat dituntaskannya dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Terus dilakukan perakitannya, di mana penginstalan juga di sini dilakukan, dan ada pun juga dari logistik yang terus berdatangan dari 1 minggu kemarin sampai dengan penghujung nanti pada bulan Februari sekitar tanggal 8, 10 dan seterusnya. Untuk fasilitas maupun logistik dari MotoGP akan tiba di sirkuit Mandalika. Adapun juga pekerjaan yang lain di bagian sisi belakang pedok di sini, di mana untuk pengaspalan penambahan dari sisi kanan untuk area helipad ya. Dan di sini masih dikerjakan dari proses pengaspalan yang dilakukan sejak tadi siang, dan terlihat dari progres pengerjaan sudah mencapai keseluruhan. Dari bagian yang dilakukan pengaspalan di sini sudah dihamparkan dari material aspalnya. Berikut lagi kita akan pantau keseluruhan di bagian ujung kanan atau sisi depan dari sirkuit Mandalika. Dari capaian pengerjaan untuk penghamparan habis dari jalur provinsi yang sebentar lagi juga akan dapat dilakukan proses pengaspalan, dimulai dari sisi sebelah timur Bundaran Songgong menuju ke arah sirkuit Mandalika ini. Dan terlihat juga dari sejumlah alat berat sangat ramai sekali ya di bagian sisi depan untuk dapat menuntaskan bagian landscape maupun lokasi parkir ataupun jalur provinsi yang berada di sisi depan sirkuit Mandalika. Baik, kita lanjut saja untuk melihat capaian pengerjaan dari perakitan tribun di bagian sisi kanan trek lurus. Kemudian kita akan melihat capaian dari deluxe class atau lokasi penonton yang berkelas premium di bagian sisi kiri juga dari area pedok. Dan nanti kita akan bahas lagi di lintasan pertama atau tikungan yang pertama, ataupun kapan waktunya dari tim road grip kembali mengerjakan dari proses penuntasan area run up yang belum dilakukan painting oleh tim road grip. Tentunya kita akan bahas di sini dulu dari penginstalan ataupun perakitan tribun yang berada di sisi kanan, yang dimana tribun ini merupakan tribun yang didatangkan langsung dari negara luar. Adapun juga dari capaian di sini dikerjakan di bagian tiang-tiang tribun yang sudah terpasang di sisi kanan dari visual saat ini, masih dikerjakan dari rangkaian kerangka ataupun atap yang berada di sisi kanan terlihat dari visual sore hari ini. Dan aktivitas ini akan dikerjakan sampai dengan malam nanti untuk dapat menargetkan sepanjang ujung timur sampai dengan ujung barat dari tribun premium di sisi kanan sirkuit Mandalika dapat segera terpasang. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat dari capaian pengerjaan di sini, di mana capaiannya sangat terlihat signifikan ya. Dari titik atau di bawah kita saat ini sampai dengan ujung timur dari deluxe class sudah dilakukan proses pemasangan rangka atap, dan dilanjutkan dari rangkaian di pertengahan dari deluxe class di sini dilakukan pemasangan dari rangka atap juga, sehingga nanti sampai dengan ujung timur akan terpasang keseluruhan. Berikut dengan pengerjaan yang lain dari proses pemasangan lantai pertama, lantai kedua, bahkan lantai ketiga, dan dilanjutkan dari proses pengecoran lantai ketiga, lantai kedua, dan lantai pertama. Baik,
Terlihat di trek utama atau lintasan utama di sini, di tikungan yang pertama terlihat sebagian mengkilat ya, berwarna hitam seperti tambalan. Namun sebenarnya yang di sini itu menurut informasi bukan tambalannya, hanya saja dari sejenis semprotan cairan hitam. Namun pada para rider yang mencoba pada sesi latihan kemarin tidak ada masalah ya. Dan untuk evaluasi ataupun catatan yang ada di tikungan pertama di sini sudah bisa diatasi sebenarnya. Dan teman-teman, informasi ini tentunya saya dapatkan dari orang-orang yang berkompeten di sini di bidangnya. Selain itu juga dari pengerjaan pemadatan maupun perataan grandstand di sisi kanan, sejumlah alat berat terlihat sangat banyak di sini ya, seperti bulldozer, vibrating roller maupun dari grader yang saat ini melakukan aktivitas penghamparan sabes dan siap di area grandstand di sini. Nanti akan dilakukan proses pembetonan untuk lokasi para penonton nantinya, dan akan didirikan dari grandstand di tikungan yang pertama sampai dengan tikungan yang kedua. Oke, kita tinggalkan saja untuk area ini dan langsung menuju ke arah run up tikungan yang kedua di sisi kiri, dan akan kita lihat juga di bagian sisi kanan untuk long lap penaltinya yang berada di tikungan yang ketiga dan keempat di sisi kanan. Jadi mengenai untuk pengerjaan dari painting kembali di tim road grid, di mana pada teknisi yang sebenarnya mengerjakan dari painting ini kemungkinan 3 hari ke depan akan segera berangkat dari negara asalnya menuju ke sirkuit Mandalika. Namun yang sudah sampai di sini dari tim Marshall Point atau tim tire barrier yang sudah mendahului dan sudah melakukan pengecekan ya sejak beberapa hari yang lalu untuk siap penambahan dari concrete barrier maupun tire barrier yang akan terpasang di bagian innerland maupun outerland sirkuit Mandalika. Dan tidak terasa kita sudah sampai di tikungan yang keempat di bagian sisi kanan untuk grandstandnya. Dan terlihat dari capaian pengerjaan penghamparan sabes sudah di bagian sisi kiri, sudah sangat panjang ya. Berikut juga kita akan menuju ke arah sisi kiri atau sisi luar dari outer lane tikungan yang keenam, di mana juga di sana terdapat aktivitas dari proses pemadatan maupun perataan untuk lokasi penontonnya. Namun karena lokasinya cukup luas di sini, tim elevasi juga terus melakukan pengukuran agar kemiringan maupun ketebalan dari lokasi pembetonan nanti akan sempurna ya, sehingga untuk pembetonan dapat dilakukan sesegera mungkin. Dan tentunya untuk pekerjaan tidak membutuhkan waktu yang lama, mengingat dari area ini cukup luas dan kemungkinan nanti juga akan dikerjakan dengan keroyokan ya atau gotong royong agar area ini dapat dituntaskan secepat mungkin. Selain itu juga dari aktivitas selanjutan masih terlihat vibrating roller maupun alat berat yang lain masih dioperasikan hingga nanti kemungkinan akan dilakukan pengerjaan malam. Kemudian kita lanjut saja sambil terbang mundur ya menuju ke arah tikungan yang ke-10, melihat situasi maupun kondisi di sekitaran lintasan maupun grandstand ataupun dari kondisi di area tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-10. Seperti yang kita lihat saat ini dari bagian grandstand maupun di bagian gravel ya maksud saya, dimana untuk area gravel sendiri di tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-10 terlihat sangat rapi ya, dan kedalaman maksimal juga untuk mengantisipasi dari para rider terpental keluar apabila nanti mengalami crash di lintasan utama. Kemudian untuk area rumputnya sendiri terlihat masih menghijau ya, dan perawatannya dilakukan penyiraman pagi dan sore hari. Kemudian dari run up-nya sendiri di sini kita masih belum tahu bagaimana desainnya tentunya, tapi dari desain run up tikungan yang kedua kemungkinan besar akan sama dengan desain run up tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-15 menuju ke arah tikungan yang ke-17. Baik, saat ini kita sudah sampai di tikungan yang ke-8 dan 9 dengan kondisi masih baik-baik saja ya. Kemudian nanti kita akan memantau seperti apa progres pengerjaan di bagian dari pembuatan exhibition deck yang berada di area Bukit 360 di tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11.
Baik, kita sudah sampai di tikungan yang ke-10 dan kita akan turun menuju ke arah pengerjaan di Bukit Trisakti sambil mundur menuju ke arah tikungan yang ke-11. Sedikit melihat pemandangan di bagian sisi selatan, di mana di sana terdapat Pantai Serenting maupun Bukit Seger dan Pantai Seger, dan di mana juga sore ini visual ini kita ambil pukul 17.52 waktu Indonesia bagian tengah, di mana juga dari situasi dan kondisi ataupun pengerjaan yang berada di area Bukit Trisakti masih dilakukan aktivitas pengerjaan untuk dapat berdirinya exhibition deck yang akan terbangun di bagian Bukit Trisakti di sini, dan ini merupakan lokasi menonton yang sangat strategis ya, di mana kita bisa melihat tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-13. Seperti yang kita lihat dari visual saat ini, dari badan jalur yang menuju ke arah Bukit Trisakti di atas ini sudah dilakukan penghamparan habis, tinggal pengerjaan untuk proses pengaspalan dan pengerjaan terkoneksi menuju ke arah zona tengah terhubung dengan tunnel kedua, tunnel pertama. Dan ada pun juga dari capaian pengerjaan dari pembuatan pondasi maupun slope yang berada di 3 titik exhibition deck yang dibuat di sini sudah terlihat dilakukan proses pembuatan dari tiang nantinya, dimana untuk bagesting masih terpasang, berikut pengerjaan yang lain untuk dapat segera dituntaskan dari exhibition deck yang berada di Bukit Trisakti di sini. Oke, kita melihat di sini sembari menunggu ke arah tikungan yang ke-13 menuju ke arah zona dalam. Berikut juga kita akan menuju ke arah pengerjaan dari tribun premium yang berada di sisi kanan trek lurus. Sekaligus nanti kita akan mengakhiri di pantauan sore hari ini untuk progres pengerjaan di sirkuit Mandalika. Baik, di sini kita bisa melihat dari aktivitas satu alat berat dari kren yang membantu menaiki material ataupun logistik tribun yang akan terpasang di bagian sisi kanan dari trek lurus. Berikut juga kita menuju ke ujung barat untuk melihat aktivitas yang lain yang dikerjakan di bagian fondasi dari tribun. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengakhiri visual terbang tinggi untuk melihat keseluruhan pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika ini. Sekaligus kita akan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih. Jangan lupa di subscribe, di komen, like, dan share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Sekian.